pameran otomotif terbesar di Indonesia atau IIMS, Indonesian International Motor Show 2021 kembali digelar. Setelah sempat ditunda ataupun pada tahun 2020 tidak digelar karena adanya pandemi COVID-19. Namun kini di IIMS 2021 kembali digelar mulai tanggal 15 April hingga 25 April 2021. Kita dapat lihat di sini antusiasme pengunjung sangat tinggi sekali. Banyak sekali pengunjung yang mungkin hanya sekedar melihat ataupun juga membeli kendaraan-kendaraan di sini. Hal ini juga dikarenakan adanya relaksasi PPNBM. Untuk tahu lebih lanjut, kita akan tanya-tanya kepada salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo Bapak, lihat-lihat atau mau membeli mobil nih Pak? Lihat dulu, kalau tertarik oke lah. Tentunya saya kesini mau cari mobil karena mumpung ada pameran. Jadi kalau saya sih buat lihat-lihat sih Mbak. Ini apakah karena adanya relaksasi PPNBM sehingga Bapak tergiur untuk melihat-melihat di IIMS ini? Itu salah satunya ya. Nah, salah satunya itu. Itu jadi faktor juga penentu. Cukup menarik itu yang ditawarkan. Dari Jakarta, Eti Juitasari, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kembali di program di Indonesia Economic Club, Prof. Tadi melihat beberapa statement dari pengunjung yang hadir, begitu ya, bahwa menyatakan ya kita lihat-lihat, tapi ya kalau ada diskon kenapa enggak? Berarti itu jawaban itu dari momen, pertanyaan saya, apakah sudah mulai ada pemulihan? Itu adalah momen yang ditunggu. Jadi keinginan membeli ada karena khawatir dengan public transport. Ya. Jadi di sini disebutkan data di seluruh dunia ini menyebutkan 69% itu turun untuk bekerja. Jadi kalau biasa bekerja pakai public transport itu sudah nggak lagi 69%. Untuk travel 61% dan untuk kegiatan rumah tangga 53%. Nah sementara dari orang yang akan membeli mobil bulan November mengatakan itu 31% akan membeli mobil baru ke depan. Ya. Sementara yang sudah punya mobil mengatakan akan membeli mobil kedua katanya. Ya, nah, ini milenial seperti itu. Ya? Nah momentumnya apa? Ketika ada pemotongan atau pembebasan PPN misalnya seperti itu, ada diskon, ya, ada pameran, ada model baru. Nah itu adalah insentif-insentif yang mereka cari sehingga begitu mereka ada keinginan itulah saatnya mereka dapatkan. Ya. Bang Roni sendiri tadi Prof menyatakan bahwa ya ini ada momen untuk membeli baru atau menambah koleksi. Nah kalau Anda sendiri momen seperti ini apakah untuk nambah koleksi atau ada faktor lain gitu? Kalau saya jual dulu baru nambah. Tuker tambah. Artinya memang yang dimiliki sudah banyak. Dan ini apakah dengan adanya pertumbuhan ini Anda melihat bahwa memang otomotif sudah mulai bergerak positif? Secara otomatis otomotif bergerak secara otomatis dengan nuansa yang mungkin orang haus akan liburan, haus akan membeli sesuatu. Orang tidak lagi akan membeli hal-hal kecil. Yang dia beli sekarang adalah mobil, motor, pasti itu. Bergeliat kayak seperti motor kecil Vespa gitu ya, yang lagi digandrungin orang banyak, itu banyak dibeli. Apalagi mobil yang sekarang harga relaksasi itu menambah orang untuk daya beli yang luar biasa. Ya tadi kalau Pak Profesor bilang milenial itu membeli karena faktor pandemik sekarang orang tidak lagi berkendaraan umum, tapi berkendaraan mobil pribadi. Antisipasinya adalah demikian. Jangan salah, UMKM di Jakarta terutama di Indonesia ini di masa pandemik sangatlah luar biasa. Sangat luar biasa. Pak Anton, kalau melihat dari statement tadi Bang Roni, kemudian ada beberapa statement pengunjung dan Prof Renat sendiri. Apakah PPNBM ini yang diberikan pemerintah ini merupakan satu momentum bagi PT TAM dan apakah PT TAM juga memberikan bonus lain bagi peminat yang ingin membeli mobil di momen ini? Ya, terima kasih Vita. Jadi memang saya rasa ini adalah titik balik ya, bangkitnya industri otomotif nasional. Apalagi di tahun ini di mana mungkin banyak sekali ya tadi ya, customer yang membutuhkan mobil baru. Dan juga kami menemukan juga banyak customer yang mungkin sudah menunggu ya
selama setahun ini untuk mengganti mobilnya yang sudah lama sekitar 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ini adalah momentum yang sangat tepat bagi para konsumen untuk membeli mobil. Apalagi memang setahun belakangan ini Toyota Astra Motor pun tidak pernah lupa juga meluncurkan produk-produk baru. Jadi sepanjang setahun ini kita sudah meluncurkan 13 produk baru dan ke depannya juga akan terus meluncurkan. Dan tidak hanya produk mobil ya, layanan seperti contohnya kita memberikan paket kredit gitu ya, paket leasing dibantu oleh teman-teman leasing kita yang juga tetap menarik menjadi dukungan pemerintah. Dan jangan lupa pameran itu sekarang hybrid ya, offline dan online. Nah ini dengan virtual pun customer bisa seolah-olah mengunjungi showroom, berkomunikasi dengan frontliners kita dan mendapatkan paket-paket menarik. Nah ini mempermudah customer yang mungkin masih kesulitan ya untuk datang fisik ke showroom atau ke pameran, atau dari luar kota bisa menikmati juga pameran yang ada di Jakarta dan mendapatkan paket-paket menarik. Jadi memang pandemi ini menimbulkan banyak sekali layanan yang menarik buat masyarakat kita. Pak Anton, bisa saya simpulkan bahwa dalam 1 tahun ini PT TAM tidak diam tetapi mempersiapkan infrastruktur, kemudian mungkin sudah mulai melihat pangsa pasar yang seperti apa begitu yang akan muncul nantinya. Betul, Vita. Jadi kita selalu monitor dan selalu aktif untuk mendengarkan suara masyarakat. Dan tidak hanya mendengarkan, tapi bisa langsung memberikan respon ya, yang positif untuk mensupport masyarakat. Jadi sekarang kita jemput bola, dan juga bagaimana memberikan respon terhadap masyarakat, produk apa, layanan apa, kredit seperti apa yang dibutuhkan. Bahkan sekarang tidak heran kalau kita melakukan virtual exhibition, misalnya dalam 3 hari aja kita bisa mendapatkan order kira-kira 900 unit, yang dulu saya rasa sebelum pandemi itu sulit kita bayangkan ya. Oke, menarik. Pak Kukuh, kalau melihat dari penyampaian Pak Anton tadi, apakah pameran kendaraan ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan ini balik lagi bahwa menunjukkan pemerintah ada paling tidak perhatian terhadap sektor otomotif? Baik, terima kasih. Seperti dijelaskan Pak Anton tadi, momentumnya saat ini. Tadi Pak Sakroni juga menyebutkan ini adalah momentum yang tepat untuk beli kendaraan yang sudah 4 tahun diganti dan sebagainya. Dan kenyataannya kami diskusi juga dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain, apakah itu dari BI, dari OJK, dan yang lain. Karena 70% sampai 80% itu mereka membeli kendaraan lewat kredit. Nah, ternyata inilah momentumnya. Ada relaksasi PPNBM. Nah, dengan adanya relaksasi ini, maka penjualan memang terbukti. Dari data kami menunjukkan inilah momentum yang pas, naiknya sampai 70% ya kalau secara keseluruhan. Namun dari jenis kendaraan yang mendapatkan relaksasi ada 20-an yang mendapatkan tipenya itu. Itu naiknya sampai 170-an persen, 172% malahan hasilnya itu. Baik. Nah ini menunjukkan bahwa kebijakan ini pas sekali dan ini yang kita harapkan akan menjadi pembangkit, pemicu industri-industri turunan yang lainnya dari tier 1, 2, 3 sampai ke UMKM. Nah, pada saat ini bergerak berjalan, maka ekonomi juga akan jalan. Mungkin nanti Prof. Kasali bisa lebih menjelaskan dari pasar seperti apa, karena ekosistem industrinya ini luar biasa kita. Baik, Prof. Sampai saat ini saya masih belum percaya bahwa Indonesia mengalami krisis. Terbukti 70%, Prof. Dan tadi kalau Pak Kukuh menyatakan hampir 170 ya, begitu ya Pak Kukuh ya? Ya, 170%. 170%. Ya. Jadi memang ini masyarakat ini sebagian masyarakat, kita tidak mengatakan semuanya ya. Sebagian masyarakat itu mempunyai alternatif ya, kegiatan online dan sebagainya itu tetap berjalan. Ya. Tetapi di lain pihak memang ada masyarakat yang terkena, itu tidak bisa kita pungkiri ya. Oleh karena itulah pentingnya peranan subsidi, peranan bantuan sosial ya. Subsidi maksud saya adalah pendapatan mereka harus dibantu supaya mereka bisa kembali mendapat paling tidak bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Ya, itu terus-menerus dibantu oleh pemerintah. Jadi yang disebut oleh Vita tadi bahwa tidak ada krisis itu adalah karena intervensi yang memang berjalan dengan baik. Intervensi dari pemerintah tentunya dan ditangkap oleh industri begitu ditangkap ya, oleh industri dan ditangkap oleh rumah tangga. Jadi dua-duanya pun menyesuaikan. Tetapi bahwa krisis ini juga menimbulkan gap lagi itu pasti terjadi. Baik, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, kita akan break terlebih dahulu. Dan pemirsa pastikan Anda tetap di The Indonesia Economic Club, segera kembali.